Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Khofifah, NIM 1702405142, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo, kelas Agribisnis 7B. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri MPD karena telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga tugas kami dapat terselesaikan. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian dari berpikir sistem. Yang kedua, cara, tujuan, dan cara berpikir sistem. Yang ketiga, pola berpikir sistem. Nah, poin pertama yaitu pengertian dari berpikir sistem. Jadi, berpikir sistem adalah suatu proses untuk memahami suatu fenomena dengan tidak hanya memandang dari satu sisi atau dua sisi tertentu. Berpikir sistem berarti bagaimana memahami bahwa suatu fenomena akan dipengaruhi oleh banyak fenomena lainnya. Sebagai contoh sederhana, ekosistem yang terdiri dari berbagai elemen, seperti air, udara, tumbuhan, hewan, mereka semua merupakan satu kesatuan. Mereka bekerja sama untuk terus hidup, atau sebaliknya, jika tidak, mereka akan mati. Kemudian poin kedua, yaitu tujuan dan cara berpikir sistem. Adapun tujuan dari berpikir sistem, yaitu terkait langsung dengan kondisi pemikiran sistem saat ini, yaitu sebagai pendekatan di dalam ilmu sosial dan manajemen. Selain itu, pemikiran sistem juga memiliki tujuan yaitu untuk menggabungkan kembali pemikiran sistem sebagai pendekatan yang sesuai untuk menemukan kebijakan dan merekayasa manajemen. Kemudian, cara berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan dunia dengan lebih menyeluruh. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Poin selanjutnya yaitu pola berpikir sistem. Pola berpikir sistem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berpikir logis, yang kedua berpikir kritis, dan yang ketiga berpikir holistik. Adapun pembahasan pada masing-masing poin tersebut, yang pertama yaitu berpikir logis. Jadi berpikir logis berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Sedangkan yang secara umum kita ketahui, berpikir logis dapat didefinisikan dengan suatu proses berpikir dengan menggunakan logika, rasional, dan masuk akal. Kemudian yang kedua yaitu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis merupakan jantung dari pendidikan modern, sebuah proses untuk melakukan konseptualisasi, analisa, dan sintesa dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai paduan untuk bertindak atau dalam mengambil keputusan. Berpikir kritis juga merupakan konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Nah, respon tersebut inilah nantinya yang akan melibatkan kemampuan seseorang untuk mengevaluasi secara sistematik. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir holistik. Jadi berpikir holistik berarti berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Nah, simpelnya begini, berpikir holistik tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi juga mempertimbangkan dari sisi-sisi yang lainnya, bahkan terkadang kita tidak menyadarinya. Sekiranya sekian dari materi yang dapat saya bawakan, kurang dan salahnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.